Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya mau sharing ya pengalaman saya pribadi sewaktu saya baru datang di Singapura. Oke? Nah, ini sedikit cerita dulu ya. Saya pertama kali datang di Singapura itu di tahun 2005 ya teman-teman. Nah di situ saya itu nggak punya pengalaman sama sekali. Saya nggak ada pengalaman apapun ya. Tapi alhamdulillah di majikan saya yang pertama itu, di situ saya belajar semuanya ya. Di sini dari belajar bahasa, belajar memasak, belajar membersihkan rumah. Nah semuanya di situ saya diajarin sama majikan saya ya. Padahal saya itu baru lulus dari sekolah, tanpa ada pengalaman sama sekali. Terus waktu itu ya teman-teman, saya itu lulus sekolah, saya itu langsung masuk ke PT Jakarta. Nah waktu itu proses masuk di PT Jakarta itu di tahun 2005 itu belum ada ya yang kayak fingerprint, itu belum ada. Prosesnya sangat mudah. Kita di sana hanyalah belajar bahasa dan belajar kerja. Kita di training kerja ya. Nah selepas itu dalam waktu 1 bulan saya terbang ke Singapura. Tapi waktu itu saya transitnya di Jakarta. Oh bukan, maaf, saya itu terbangnya dari Jakarta. Saya terbang dari Jakarta terus langsung ke Singapura tanpa ada transit ya. Di tahun 2005 itu saya potongan gaji selama 8 bulan ya. Saya di situ padahal di PT dituliskan potongan 6 bulan. Tapi setelah sampai di Singapura potongan gaji saya menjadi 8 bulan. Tapi di sini saya nggak komplain ya teman-teman, soalnya saya kan belum ada pengalaman kerja. Terus saya juga nggak ada HP. Saya ya gimana lagi ya, keadaan masih isinya nurut ya. Yang penting saya berdoa saya mendapatkan majikan yang baik, dan alhamdulillah majikan saya itu baik teman-teman. Di situ saya bekerja dengan orang Cina. Nah tapi waktu saya pertama masuk di rumah majikan itu, di situ banyak sekali kendala-kendala ya, yaitu sedikit masalah. Kalau ya biasa ya, wajar, soal kerjaan kita kan yang namanya orang baru lulus sekolah terus kita kerja, otomatis kita kan nggak tahu ya cara kerja di Indonesia dengan cara kerja di Singapura itu sangatlah berbeda ya teman-teman. Orang rumahnya aja sudah berbeda. Di Indonesia rumahnya kan satu-satu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Singapura ini rumahnya itu apartemen. Kebanyakan itu rumahnya tinggalnya di apartemen ya. Ada juga sih rumah banglo, rumah kondo, dan rumah yang yang 2 tingkat itu juga ada. Tapi waktu itu saya mendapatkan majikan Cina itu tinggalnya di apartemen ya teman-teman. Saya tinggal di lantai 11 waktu itu. Nah di situ job saya itu menjaga ama. Di situ job saya menjaga ama, dan ama lumpuh total. Di situ pekerjaan saya itu saya harus mandiin ama, harus nyuapin ama kayak gitu. Tapi pakai kursi roda ya teman-teman, soalnya ama saya itu orangnya tinggi dan ukurannya besar, jadi saya nggak kuat. Dan di situ saya dibantu oleh akong saya. Jadi setiap mandiin ama itu selalu dimandiin oleh 2 orang. Kadang anak perempuan yang besar itu datang itu juga membantu saya untuk mandiin ama saya kayak gitu. Terus job saya selain menjaga ama, saya juga bersih-bersih rumah ya teman-teman. Bukan khusus menjaga ama saja, tapi saya juga bersih-bersih rumah, saya juga masak, saya juga mencuci, saya juga gosok baju, juga nyuci toilet. Pokoknya semua ya di sini saya kerjaan itu semua. Yang namanya kerja jadi PRT, yang namanya kerja jadi TKW, itu pekerjaan itu semua harus kita
kerjakan sendiri teman-teman. Nah, tapi kadang kalau masak ya teman-teman, kalau masak itu majikan saya itu selalu turun tangan. Di sini kalau soal masak itu selalu akung saya yang selalu memasak, dan saya itu tugas saya itu cuma membantu menyiapkan sayur, nyuci sayurnya, terus saya potong-potong sayurnya, saya siapkan bawang, pokoknya bumbu-bumbunya seperti itu ya, bumbu-bumbu saya siapkan. Nah, nanti kalau semua anak-anaknya itu sudah pada pulang, maksud saya di sini anak-anak akung sudah pulang kayak gitu ya. Terus itu tuh saya itu harus ngasih nasi ke piring, karena di sini majikan saya itu keluarga besar. Anaknya akung itu sudah 3 dan semuanya sudah pada nikah, otomatis dia kan sudah punya pasangan, jadi kalau 3 anak sudah nikah semua jadinya 6. Nah itu setiap hari anaknya akung, anaknya ama ini selalu pulang ke rumah untuk makan, itu setiap hari teman-teman. Jadi kerja saya di sini itu banyak. Selain menjaga ama, saya juga harus tiap malam itu saya harus mencuci piring itu banyak ya. Tapi alhamdulillah walaupun pekerjaan banyak, makan pun juga alhamdulillah, kalau soal makan alhamdulillah saya di sini bersyukur banget. Makan itu pokoknya royal di majikan yang pertama itu. Soal makan tuh sangatlah royal sekali ya. Terus nah selain mencuci banyak piring tadi ya teman-teman, itu saya itu kan pertama kali kerja di Singapura kan, selama 2 tahun di situ saya nggak ada libur teman-teman. Selama 2 tahun saya nggak ada libur, dan saya juga nggak ada HP karena majikan saya nggak mengizinkan saya untuk beli HP. Jadi di situ selama 2 tahun saya nggak ada libur dan saya nggak ada HP, tapi di situ saya beli card. Card itu kalau di Indonesia beli pulsa, terus kita teleponnya pakai telepon di bawah blok kayak gitu. Tapi waktu itu kadang saya teleponnya di bawah blok, kadang saya teleponnya pakai telepon rumah tapi pakai card, namanya card gado-gado ya kayak gitu. Itu harganya $8 kayak gitu. Terus itu dulu ya tahun 2005. Terus selepas itu kan saya tambah kontrak lagi, terus saya bilang sama mem saya bilang begini, saya mau nambah kontrak tapi saya mau pulang dulu ke Indonesia. Terus saya dikasih cuti 2 minggu. Selepas itu saya datang lagi ke Singapura. Nah sampai di bandara Singapura itu saya dijemput oleh majikan saya ya. Nah selepas itu terus saya ngomong sama majikan saya mau beli HP kayak gitu. Soalnya ini kontrak kedua. Kontrak pertama saya itu nurut banget di sini teman-teman. Kalau majikan bilang ini nggak boleh, saya nurut kayak gitu ya. Tapi walaupun nurut, tapi saya masih bisa komunikasi dengan keluarga saya. Saya beli kartu gado-gado, itu namanya kartu pulsa ya. Kita boleh pakai telepon umum yang ada di bawah blok, ataupun pakai telepon rumah kalau majikan mengizinkan pakai ya. Kalau enggak ya kita harus turun ke bawah blok kayak gitu ya. Nah di situ yang namanya kartu gado-gado itu ada petunjuknya, ada cara-caranya. Kita kalau mau telepon ke Indonesia itu ada petunjuknya ya. Di situ pakai bahasa Melayu ya teman-teman. Terus selepas kontrak kedua saya itu ngomong sama mem saya ngomong sama majikan saya kalau saya itu mau beli HP. Soalnya saya nggak bisa kalau terus-terusan pakai gado-gado kayak gitu, soalnya sinyalnya itu jelek, suaranya terputus-putus kayak gitu. Terus akhirnya ya teman-teman, majikan saya itu mengizinkan saya untuk beli HP, dan saya waktu itu sampai saat ini saya pakainya kartu Starhub. Nah ya di situ itu di majikan yang pertama ya, itu di majikan pertama saya itu bertahan sampai 6 tahun, sampai 3 kontrak ya teman-teman di situ, karena saya sudah merasa cocok dan alhamdulillah majikan baik, soal makanan juga baik, soal makanan juga oke ya. Walaupun majikan makan apapun saya itu selalu dikasih, nggak bedain namanya ini pembantu saya makannya nggak boleh sama, enggak, di situ makannya disamakan semua, alhamdulillah ya.
Saya bersyukur banget di situ saya bertahan 6 tahun. Tapi walaupun saya bertahan 6 tahun di situ, saya juga mendapat ini ya, ada kendalanya. Kalau namanya ikut orang ya teman-teman. Kadang pekerjaan kita udah bener itu masih dibilang salah. Kadang keadaan pekerjaan kita sudah benar tapi masih dibilang salah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, saya mencoba untuk bertahan karena saya ingin sukses teman-teman. Jadi saya harus mencoba bersabar ya, saya harus bersabar karena saya ingat dengan tujuan saya kerja ke luar negeri, meninggalkan kedua orang tua saya di luar negeri, nggak punya siapa-siapa. Kalau saya nggak ada niat, terus sampai kapan saya akan memiliki kehidupan yang kehidupan yang lebih yang dibilang lumayan ya kayak gitu. Jadi di sini saya harus kuncinya kalau kuncinya orang sukses itu, kalau ikut orang tuh harus sabar ya, cuma harus sabar kayak gitu. Terus ini teman-teman, kalau kerja ikut orang itu usahakan ya harus jujur. Kita jangan sembunyi-sembunyi. Kalau kita seumpama kita lapar, kalau kita mau butuh apa-apa ya kita ngomong saja sama majikan, jangan takut ya teman-teman. Asalkan yaitu satu, kita jangan sembunyi-sembunyi, karena majikan di sini nggak suka ya kalau kita bohong, itu nggak suka. Sekali kita berbohong, majikan itu nggak akan pernah percaya sama kita. Jadi lebih baik jujur teman-teman. Nah kayak gitu. Terus selepas itu ya teman-teman, ceritanya kok bisa sampai saya bertahan lama di Singapura itu sebenarnya ini masalah perekonomian di Indonesia. Saya itu bingung di Indonesia mau kerja apa ya kayak gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk pilih kerja di luar negeri kayak gitu ya. Tahu sendiri ya teman-teman, di Indonesia itu cari kerjaan kan juga nggak mudah. Terus gaji pun juga ya segitu-gitu aja ya teman-teman. Jadi mau sampai kapan, mau sampai umur tua pun kita juga nggak bakal mapan ya, nggak bakal mandiri ya kayak gitu teman-teman. Nah akhirnya ya alhamdulillah saya bertahan di Singapura dan mencoba bersabar, dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini saya di Singapura tuh udah lama banget teman-teman. Saya di sini tuh sudah 11 tahun. Saya sudah 11 tahun di sini. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan majikan yang baik. Saya selalu mendapatkan majikan yang baik. Saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan. Walaupun ya di atas saya itu masih ada yang lebih banyak lagi yang mendapatkan majikan yang baik-baik, tapi saya nggak ada rasa iri. Di sini saya nggak punya rasa iri. Itu yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur ya teman-teman, kayak gitu. Jadi buat teman-temanku semuanya yang masih ada di Indonesia yang ingin kerja ke Singapura, itu yang penting itu satu ya teman-teman, kalian itu semua itu harus benar-benar punya niat. Di sini kalian harus punya niat dan tekad ya, tekad yang bulat agar kalian itu sukses kayak gitu. Karena apa? Karena kesuksesan itu nggak dengan mudah bisa kita capai ya. Yang namanya kesuksesan itu nggak seperti orang membalikkan telapak tangan ya, telapak tangan ini dibolak-balikkan, enggak. Yang namanya kesuksesan itu butuh proses. Kita di sini diuji ya. Pokoknya harus tetap semangat dan niat, dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Nah itu yang saya alami sendiri. Jangan putus doanya, jangan putus berdoa ya teman-teman. Toh kalian nanti setelah sampai di Singapura dan kalian nggak boleh sembahyang, nggak boleh sholat, tapi kalian harus tetap dalam hati itu harus tetap berdoa. Jangan sampai lupa berdoa ya teman-teman. Di sini doa itu kita penting ya. Terus selepas itu ya teman-teman, saya kan di sini di majikan yang ini kan 6 tahun. Tapi saya di sini tuh setiap 2 tahun sekali itu saya baru pulang ke Indonesia. Setiap 2 tahun sekali saya baru pulang ke Indonesia kayak gitu. Dan saya dikasih cuti hanya 2 minggu. Saya dikasih cuti hanya 2 minggu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Walaupun 2 minggu itu bagi saya ya nggak masalah kayak gitu, karena di situ udah ada aturan ya.
Tapi semuanya sih tergantung dengan majikan. Ada yang dalam waktu 2 tahun tuh dikasih cuti 1 bulan, ada. Tapi di majikan saya ini nggak boleh cuti lama-lama karena begini teman-teman, majikan saya kan dua-duanya kerja di kantor, dan majikan saya itu punya anak. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia itu nanti susah, anaknya siapa yang menjaga anaknya, kayak gitu ya. Sedangkan aku sendiri itu sudah tua, jadi ya saya cuma dikasih waktu cuti 2 minggu, terus uang tiket dibelikan majikan. Dan ini teman-teman, yang saya itu beruntungnya itu di sini. Waktu itu bagasi saya itu selalu lebih, beratnya itu selalu lebih terus ya, padahal bayarnya mahal. $300 itu kan mahal toh teman-teman. Itu dibayarin sama majikan saya. Itu berapa kali saya mungkin setiap balik ke Indonesia itu selalu kelebihan timbangan itu selalu. Tapi alhamdulillah majikan baik dan mau membayar. Dia bilang kayak gini, ya nggak apa-apa saya bayarin aja, itu tanpa dipotong gaji teman-teman. Ya alhamdulillah ya, saya itu selalu mendapatkan majikan yang baik dari awal sampai saat ini ya. Mungkin rezeki saya itu memang ada di Singapura ya teman-teman. Rezeki saya itu mungkin ada di Singapura. Jadi sampai saat ini saya itu masih di Singapura. Nah, sebenarnya ya teman-teman, saya ini mantan TKW Taiwan, tapi saya di sana cuma 1 tahun karena saya nggak betah dengan yang pertama itu, yang nggak betah itu dengan cuaca teman-teman. Jujur cuaca itu sangat menyiksa di saat musim dingin di Taiwan itu sungguh. Lawang saya itu musim dingin teman-teman. Di sana saya itu disuruh nyuci baju itu pakai air dingin, padahal itu ada air panas tapi nggak boleh dipakai. Air panas itu nggak boleh dipakai kayak gitu. Terus yang kedua itu saya nggak tahan karena ini orang yang saya rawat itu kan apong kan, setiap malam itu nggak mau dipakein pampers padahal itu musim dingin. Nah di situ apong itu setiap malam, setiap 1 jam sekali, bahkan nggak ada 1 jam sekali, itu selalu membangunkan saya. Dia itu manggil saya kencing, minta kencing kayak gitu. Otomatis di situ saya kan kurang tidur ya teman-teman. Orang kalau kurang tidur itu akibatnya efeknya apa? Pusing. Terus gimana besoknya mau kerja lagi kayak gitu. Sedangkan besok pagi kan kita harus kerja lagi, harus beraktivitas lagi. Kalau malamnya kita tidurnya aja, waktu untuk istirahat saja kurang, terus gimana besok pagi kita bisa bekerja kayak gitu. Dan saya di Taiwan itu bisa bertahan sampai 1 tahun dan akhirnya saya pulang ke Indonesia teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, waktu di Taiwan itu dalam waktu 1 tahun saya itu minta transfer, tapi majikan saya nggak mau tanda tangan. Jadi susah kalau majikan sudah nggak mau tanda tangan, jadi kita harus pulang ke Indonesia. Sama kalau kayak di Singapura. Kalau kita di Singapura ini teman-teman, kita nggak, seumpama kita nggak betah ya, kita nggak kerasan kayak gitu, terus kita merasa terbebani dengan job yang sudah kita dapatkan, tapi kita merasa beban, kita merasa berat, nggak sanggup, nggak mampu dengan job ini kayak gitu, terus kita minta transfer. Tapi kalau majikan nggak mau tanda tangan, kita juga susah teman-teman. Di situ kita nggak bisa transfer, jadi terpaksa kita harus pulang ke Indonesia kayak gitu ya. Seumpama di Singapura ini ya, majikan mau tanda tangan, jadi kita bisa transfer. Tapi ya itulah, kalau kita minta transfer teman-teman, di sini pasti ada potongan gaji ya. Seumpama yang masih non, kalau mau minta transfer tapi potongan gaji masih berjalan, maksudnya potongan gaji itu belum selesai, terus kok minta transfer, ya otomatis potongan gaji ditambahi lagi, mungkin ditambahi 1 bulan lagi kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih non ya, usahakan sebelum potongan gaji selesai itu jangan transfer ya. Kalau bisa itu,
kalau bisa itu finish kontrak sampai 2 tahun, terus lepas itu balik ke Indonesia, atau kalau mau transfer ya monggo kayak gitu. Tapi usahakan jangan sampai jangan sampai minta transfer sebelum potongan gaji selesai, karena itu hanya akan menambahkan hutang saja kepada agensi, hanya menambahkan potongan gaji saja ya, kayak gitu. Nah, di situ kita ini ya membantu agensi untuk lebih kaya lagi, untuk mendapatkan banyak uang lagi, dan kita ini terjerat dalam hutang ya kan teman-teman. Dan potongan gaji untuk saat ini ya itu rata-rata 6-8 bulan ya teman-teman, potongan gaji. Terus soal gaji di Singapura tahun ini, di tahun 2020 ini, gaji itu yang standar ya, standarnya itu ada yang 600, jadi yang kurang dari 600 itu juga ada, tapi semuanya itu ya tergantung dengan agensi masing-masing ya. Ada yang ngasihnya 55, maksudnya 55 ini 550, ada yang 580, ada yang 590, jadi ada yang 620, semua itu tergantung dengan agensi masing-masing ya teman-teman, kayak gitu. Terus saat masih potongan gaji ini, di situ juga masih ada sisa potongan teman-teman. Jadi kita selama potongan gaji kita masih mendapatkan sisa potongan itu, kadang ada yang terima $40, kadang ada yang terima $30, itu ada ya, kayak gitu ya. Tapi semuanya itu tergantung dengan agensi masing-masing ya, karena setiap agensi itu ngasih sisa potongan juga nggak bakal sama ya, gaji pun juga nggak bakal sama kayak gitu. Nah, itu sharing pengalaman saya ya, sharing pengalaman saya dulu pertama kali saya masuk ke Singapura. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia, yang ingin kerja ke Singapura, ingin menjadi orang sukses ya, yang penting itu niat ya teman-teman. Niat, kalian tuh harus punya niat dan tekad, dan harus berdoa, meminta pada Allah semoga apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Semoga kita diberikan kelancaran dalam mencari rezeki kayak gitu. Semoga kita mendapatkan majikan yang baik kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman nggak boleh nggak boleh takut dengan bayang-bayang. Takutlah kerja ke luar negeri nanti saya mendapatkan majikan yang jahat, saya mendapatkan majikan yang cerewet, mendapatkan majikan yang gini. Jangan ya teman-teman, jangan pernah takut dengan bayang-bayang. Jadi kalau kita mau sukses, tapi kalau kita takut dengan bayang-bayang, gimana kita bisa sukses kayak gitu ya teman-teman. Oke, itulah saran dari saya ya, kalau buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, yang masih ada di PT. Begitulah saran positif dari saya ya. Kalau ingin bekerja di Singapura, ingin sukses menjadi TKW Singapura, ya itu tadi saran saya, harus punya niat, tekad yang bulat, dan jangan lupa berdoa. Nah, satu ini yang paling penting teman-teman, minta doa restu dari kedua orang tua ya teman-teman. Toh maaf ya di sini kalau bukannya saya bermaksud apa-apa, tapi kalau seumpama ada yang orang tuanya sudah meninggal, ya pergilah ke kuburnya, ke ziarahnya. Kita ziarah, minta doa kayak gitu, agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, apa yang menjadi urusan kita itu diperlancarkan segala urusan kita kayak gitu ya. Jadi yang terpenting itu adalah doa kedua orang tua, restu dari kedua orang tua ya teman-teman, kayak gitu. Ini tadi sharing dari saya ya, dari saya pribadi, apa yang saya alami. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia. Saya akhiri vlog dari saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan jangan lupa
aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.